Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Bersama saya Turini, kita masih belajar ilmu pengetahuan alam bab 7 tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, submateri hukum Pascal. Buku yang kita pakai adalah buku IPA kelas 8 semester 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mendeskripsikan hukum Pascal. Yang kedua, mengaplikasikan rumus matematis untuk menentukan besarnya hukum Pascal. Dan yang ketiga, memberikan contoh penerapan prinsip hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dongkrak hidrolik yang memanfaatkan salah satunya adalah hukum Pascal. Pada pertemuan ini, kita akan membahas hukum Pascal. Lantas, bagaimana bunyi hukum Pascal? Seperti apa bentuk rumusnya? Nah, semuanya akan diuraikan dalam materi ini, lengkap dengan contoh soal dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai dengan pembahasan. Yang pertama adalah pengertian hukum Pascal. Apa yang dimaksud dengan hukum Pascal? Dalam ilmu fisika, hukum Pascal adalah hukum dasar yang mengatur tentang tekanan pada fluida, yaitu cair dan gas. Hukum ini ditemukan pada tahun 1658 oleh fisikawan berkebangsaan Prancis bernama Blaise Pascal. Pada tahun 1623 sampai dengan 1662. Pascal menemukan hukum ini ketika ia melakukan percobaan Torricelli, yaitu percobaan untuk mengamati kelajuan air yang mengucur pada tangki yang bocor. Namun pada saat itu, Pascal tidak menggunakan tangki, melainkan kantong plastik yang ia isi dengan air. Kemudian di sekelilingnya kantong itu diberi lubang. Pada pengamatan yang dilakukannya, Pascal menemukan bahwa kucuran air yang keluar dari lubang memiliki pancaran yang sama kuat. Ketika permukaan kantong diberi tekanan eksternal, pancaran air akan bertambah kuat. Namun, besarnya di tiap lubang tetap sama. Ini adalah contoh tekanan eksternal yang diberikan ke dalam kantong plastik berisi air. Hukum Pascal berbunyi, jika tekanan yang diberikan pada satu bagian zat cair dalam suatu ruangan tertutup, maka akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar. Pernyataan hukum Pascal dapat dijelaskan dengan meneliti perilaku zat cair di dalam suatu bejana berhubungan. Jika pada penghisap 1 diberi gaya tekanan F2, maka tekanan yang didapat akan diteruskan ke penghisap 2 dengan sama besar, sehingga berlaku persamaan sebagai berikut. Perhatikan gambarnya. Ini adalah salah satu contoh bejana berhubungan yang mempunyai tekanan yang sama antara penampang 1 dan penampang 2. Sehingga rumusnya adalah F1 banding A1 sama dengan F2 banding A2. Dengan keterangan di mana F1 adalah gaya di penampang 1 satuannya Newton, F2 gaya pada penampang 2 satuannya Newton, dan A1 adalah luas penampang 1 satuannya meter persegi,
dan A2 luas penampang 2, satuannya meter persegi. Contoh soal. Sebuah piston dongkrak hidrolik dapat mengangkat mobil jika diketahui luas penampang piston adalah 10 cm persegi dan piston penghisap besar adalah 50 cm persegi. Maka hitunglah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat mobil seberat 20.000 Newton. Dari soal diketahui F2 sama dengan 20.000 Newton, A1 sama dengan 10 cm persegi, A2 sama dengan 50 cm persegi. Ditanya besarnya F1. Dijawab, dari persamaan yang sudah kita pelajari, maka F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2 sama dengan 20.000 Newton dikali 10 dibagi 50 sama dengan 4.000 Newton. Jadi besarnya gaya pada penghisap 1 sebesar 4.000 Newton. Selanjutnya, alat-alat atau peralatan yang merupakan penerapan berdasarkan hukum Pascal. Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Perhatikan gambar dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik adalah alat yang berfungsi untuk mengangkat beban-beban yang berat. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal. Prinsip kerja dongkrak hidrolik hampir sama dengan prinsip kerja mesin pengangkat mobil. Perbedaannya adalah tekanan pada piston kecil alat ini digantikan oleh minyak bertekanan tinggi. Dengan membuat perbandingan, luas penampang kedua piston cukup besar, maka akan dihasilkan gaya yang sangat besar pada piston besar sehingga mampu mengangkat mobil. Berdasarkan hukum Pascal, agar gaya yang digunakan untuk memberikan tekanan pada silinder tekan lebih kecil daripada gaya yang bekerja pada silinder beban, maka luas silinder tekan harus lebih kecil daripada luas silinder beban. Penerapan hukum Pascal yang kedua yaitu pada mesin pengangkat mobil hidrolik. Perhatikan gambar. Pernahkah kalian melihat mesin pengangkat mobil hidrolik? Ya. Mesin ini banyak digunakan di bengkel-bengkel dan tempat pencucian mobil. Penting untuk diketahui, mesin pengangkat mobil hidrolik bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal. Dengan alat ini, mobil bisa diangkat sekian meter di atas permukaan tanah. Pada saat digunakan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke piston besar, sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar. Alat berikutnya yang berdasarkan prinsip kerja dari hukum Pascal yaitu pompa hidrolik. Perhatikan gambar. Pompa hidrolik menggunakan energi kinetik dari cairan yang dipompa pada suatu kolom dan diubah menjadi energi tekan. Pompa ini berfungsi untuk meneruskan energi mekanik menjadi energi kinetik. Cara kerjanya adalah menghisap oli dari tangki hidrolik dan mendorongnya ke dalam sistem hidrolik dalam bentuk aliran. Sehingga tekanan dihasilkan dengan cara menghapus aliran oli dalam sistem hidrolik. Selanjutnya, rem hidrolik. Perhatikan gambar. Prinsip kerja rem hidrolik adalah
menahan gerak cakram yang berhubungan dengan ban. Caranya dengan menjepit cakram ke dalam atau mendesak keluar. Cara gesekan antara penjepit dengan cakram inilah yang menghentikan kendaraan. Kaki pengemudi menekan piston yang berukuran kecil. Zat cair dalam pipa-pipa mendapat tambahan tekanan. Penambahan tekanan diteruskan ke seluruh bagian zat cair. Piston besar yang berhadapan dengan cakram rem mendapat tambahan tekanan yang sama. Karena ukuran piston ini yang jauh lebih besar daripada piston pada kaki pengemudi, gaya yang dilakukan pada cakram rem menjadi lebih besar sekali. Oleh karena itu, gaya kecil dari kaki menghasilkan gaya yang sangat besar pada rem hingga dapat menghentikan kendaraan. Sekian dulu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kukar Pintar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.